Tidak hanya masker, lalu cairan pencuci tangan atau hand sanitizer dipercaya mampu menetralisir ataupun mencegah virus corona atau COVID-19, harga bahan jamu melonjak naik di pasaran. Di Kelungkung, Bali bahkan ada yang naik hingga 100%. Pemirsa, harga jahe merah melonjak naik di sejumlah pasar di ibu kota. Selain jahe merah, harga temulawak pun mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga rimpang-rimpangan itu melonjak setelah diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Di tengah penanganan virus corona, selain masker yang kini diburu warga, penjualan jahe dan temulawak meningkat. Jamu merupakan minuman yang dipercaya dapat menambah imunitas bagi tubuh. Pada masa pandemi seperti ini, masyarakat cenderung menjadikan jamu sebagai konsumsi sehari-hari demi menjaga kesehatan agar terhindar dari virus. Harga jamu pun mulai mengalami kenaikan. Akan tetapi, daya beli masyarakat tetap tinggi, tidak terlalu berubah dalam mengonsumsi jamu. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Kejadian tersebut merupakan salah satu penerapan dari elastisitas. Nah, apa itu elastisitas? Yuk disimak. Elastisitas merupakan ukuran perubahan suatu variabel akibat adanya perubahan dari variabel lain. Nah, manfaat dari mengukur elastisitas ini adalah dapat mengukur kepekaan perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga suatu komoditi. Elastisitas permintaan mengukur besarnya perubahan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan harga output. Faktor-faktor yang mempengaruhinya: 1. Tingkat substitusi, tingkat penggunaan dan pemakaian, pentingnya bagi kehidupan, serta jangka waktu analisis. Sifat-sifat koefisien elastisitas permintaan ada 5, yaitu 1. Elastis sempurna, 2. Elastis, contohnya pakaian, ketika harganya naik maka konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. 3. Unitary elastis, 4. Inelastis, permasalahan jamu di atas termasuk inelastis. 5. Inelastis sempurna, elastisitas permintaan dan total revenue penjual. Pada permintaan yang elastis, kenaikan harga akan menyebabkan TR turun sehingga dapat dilakukan strategi penurunan harga atau yang biasa disebut diskon, contohnya pada pakaian. Pada permintaan yang inelastis, peningkatan harga akan menyebabkan TR meningkat sehingga disarankan tidak perlu ada pemotongan harga seperti pada kasus jamu pada permasalahan di atas. Berikut adalah gambar dari kurva elastisitas permintaan. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur besarnya perubahan jumlah yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga output. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 3. Yang pertama jenis produk, yang kedua sifat perubahan biaya produksi, yang ketiga jangka waktu. Sifat-sifat koefisien elastisitas penawaran ada 5. Yang pertama, ES dengan lambang tak hingga merupakan elastisitas sempurna. Yang kedua, ES besar 1 merupakan elastis. Contohnya dapat kita lihat pada barang industri yang dapat diubah produksinya. Yang ketiga, ES sama dengan 1 merupakan unitary elastis. Yang keempat, ES kecil dari 1 merupakan inelastis. Contohnya dapat kita lihat pada barang pertanian yang sulit diubah produksi dalam jangka pendek. Yang kelima, ES sama dengan 0 merupakan inelastis sempurna. Elastisitas penawaran dapat dihitung dengan membagi persentase penawaran pada QS dengan persentase perubahan pada P. Berikut gambar kurva elastisitas penawaran. Selanjutnya, elastisitas pendapatan mengukur respon dari jumlah konsumsi akibat perubahan pada pendapatan. Jika elastisitas ini kurang dari 0, maka barang tersebut termasuk barang inferior seperti sendal jepit dan ikan asin. Jika lebih dari 0, maka termasuk barang normal, dan jika lebih dari 1, maka termasuk barang mewah. Elastisitas silang mengukur respon dari jumlah yang diminta untuk suatu barang akibat adanya perubahan dari harga barang lain. Jika elastisitas silang lebih dari 0 untuk barang substitusi, jika elastisitas silang kurang dari 0 untuk barang komplementer.